Beberapa abad yang lalu, sekumpulan orang datang ke tempat ini. Mereka berasal, konon katanya mereka berasal dari Jawa Tengah. Kemudian mereka membuat sebuah daerah yang disebut Jatiwangi. Jatiwangi itu terletak di antara Cirebon dan Sumedang. Jatiwangi membuat komunitasnya sendiri, mereka mandiri, berdiri sendiri, dan kemudian bertambah besar. Saya Eka, saya General Manager di sini di Jatiwangi Square. Proyek ini akan membuka wawasan baru bagi masyarakat Jatiwangi, secara khususnya umumnya terhadap masyarakat Majalengka. Saat ini saya berdiri di jalan arteri atau jalan utama kawasan Jatiwangi Square, di mana disinilah pintu gerbang dari kawasan Jatiwangi Square. Di sebelah kiri saya nanti akan dibangun sebuah hotel yang menghadap ke arah balapan udara internasional nantinya. Kemudian sebelah barat akan dibangun sebuah shopping center. Karena kenapa kita bangun sebelah sana? Supaya memecah kemacetan yang kita khawatirkan nanti jika shopping center kita tempatkan di sini akan menjadi suatu daerah yang crowded. Yang Anda lihat adalah pembangunan rumah kantor atau rumah toko tahap pertama yang tadi saya bilang sudah 80% terjual. Belakang rukan itu akan dibangun residence atau perumahan untuk kita proyeksikan untuk kalangan menengah ke atas. Sebelah kanan saya itu adalah daerah commercial lot, daerah yang khusus untuk bisnis yang memakan area yang besar seperti showroom mobil atau waterpark atau arena hiburan, kemudian restoran atau apapun yang membutuhkan tempat yang besar. Di ujung sebelah sana akan dibangun, rencananya adalah rumah sakit yang bisa membuat masyarakat Jatiwangi atau Majalengka tidak usah jauh dari Jatiwangi. Harapan kami adalah bahwa pembangunan Jatiwangi Square ini tidak mengulang kesalahan-kesalahan perencanaan kota yang terdahulu, di mana masalah kemacetan kota, visual kota yang sangat mengganggu, kemudian lalu lintas yang macet. Abdi biru samina ya alit nama icalan tempe tahu sebelum misalnya di pasar on seberang kelas sekolah masih alit kelas 4 terus udah ngapain ku orang tua ya tuh jadi jalan berarti teh jalan sampai Gaduh Putra lah sampai ayeuna gitu kacang mahal jadi lah saya hasilnya gitu jadi iya digental karena iya mah dikintun nah iya kan iya nak waktu ngagoreng ya alit dari tos biasa sih teh biasa jalan tuan lah salah ibu mah Saya Kang Enda ya, pengalaman saya waktu kecil, saya belajar ini nih, nyetir sepeda, belum beres, udah dipakai, roda depan, ngotot. Saya sampai jatuh, terluka kepala ini, kening saya, itu pengalaman saya pribadi, dan terutama buat pasien saya jangan sampai mengecewakan.
Nama saya Paan, kerjanya nyukur. Banyak pengalaman sih. Kadang-kadang ada yang dicukur, keringat seluruh tubuh, dia pingsan gitu. Ini ada apa gitu. Saya pijit. Ya maksudnya pijit refleksi kan. Tapi sembuh juga enggak gitu. Tahu-tahu, oh saudara tuh punya itu ya, punya pepernian seperti keris tuh. Dari situ, jadi itu yang namanya barang antik itu istilahnya goibnya tuh, kodamnya itu penagihan. Namanya penagihan tuh, andai kata kita membabuk lah gitu. Kan makan dikasih, jajan dikasih, pakaian dikasih, upah mah harus kan. Nah itu. Udah aja, saya kasih minum, sembuh. Nama saya Ginggi, saya kepala desa Jatisura. Waktu saya kecil itu di Jatiwangi sering terdengar suara burung. Terus kemudian karena banyak pohon di Jatiwangi, terus kemudian banyak anak muda juga berburu burung melalui senapan angin. Mereka berkeliling kampung menembak burung. Terus di tahun 80-an itu juga banyak industri genteng bermunculan dan orang-orang menebang pohon untuk dijual ke pabrik genteng juga. Dari situ, dari tahun 80-an saya tidak mendengar suara burung yang terdengar di pepohonan karena pepohonannya sudah tidak ada. Begitu juga si pemburu burung, si penembak burung. Kemudian di tahun 2004 kita menanam banyak pohon baru di Jatisura. Dan baru beberapa tahun akhir ini kami sudah mendengar lagi kicauan burung. Tetapi juga kami sudah mulai melihat lagi para pemburu burung dengan senapan. Nama saya Arif Yudi, saya bapak dari adanya Kenayah. Saya ingat betul waktu kecil, saya punya teman keturunan Tionghoa pertama yang baik. Dia penjual mie pertama yang paling enak di Jatiwangi. Dan saya berteman baik dengan dia, sangat baik. Dan saya sering dikasih mie baksonya. Suatu sore saya pergi dan yang saya lapar sekali waktu itu. Tapi pas saya dapat bungkusan mie, saya sedang berdiri di atas sebuah batu dan batunya tidak stabil hingga mie-nya jatuh dan saya sedih sekali. Dan itu sangat sedih. Karena setelah mie itu jatuh dan saya tidak bertemu lagi dengan teman saya dan dia pergi ke lain kota dan nggak tahu di mana.
Ismail, tinggal Jatisura, asli Jakarta. Buka jebor juga masih pakai tradisional, pakai kayu. Jadi kejadian suatu hari saya nyuruh kepada pegawai, menyuruh ngambil ember di sebelah rumah. Kalau bahasa Jakarta tuh ambil ember di samping, kalau pinggir tuh samping. Jadi saya juga bingung ngambilin ember sama samping. Nah jadi airnya banyak satu yang ngartiinnya itu berbeda. Ada lagi satu contoh. Nama saya Yayat, istri saya Ai Sukini. Saya beranak 7, kebetulan ini ada 6, yang satu di luar kota ya, berhubungan dari kerja. Dan anak saya yang paling aneh melahirkan 2 ini. Ini melahirkan tanpa bidan. Waktu saya nyusul bidan, dia udah keluar dengan sendirinya gitu. Jadi bidan begitu datang hanya menggunting ari-ari. Nama saya Ana, saya bekerja sebagai akunting. Pertama kali saya datang ke Jatiwangi karena saya berasal dari Bandung. Saya merasa Jatiwangi itu adalah suatu tempat yang sangat panas, sangat berdebu. Saya rasa di sini kurang cocok. Saya bekerja di sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut hampir 90% penduduk Jatiwangi, sehingga pertama kali saya bekerja, saya merasa orang-orang itu berbicara seperti marah dan keras kepada saya. Saya mau pesan tiket untuk ke Singapura minggu depan. Hanya lama-lama saya pikir karena saya bisa menyesuaikan diri, saya bekerja dengan baik. Akhirnya saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya, sehingga saya hampir 13 tahun bekerja dan sudah merasa menyukai Jatiwangi. Nama saya Gunardi, pekerjaan saya hanya dagang. Saya tinggal di Jatiwangi dari sejak tahun 1970. Tetapi pada tahun 1998 tidak menyangka bahwa ada sesuatu peristiwa kerusuhan di Jatiwangi. Sehingga rumah saya pun juga kena kebakar dan semuanya habis hangus. Tidak rumah saya saja yang terbakar, tetapi juga ada beberapa yang kena terbakar. Waktu itu Jatiwangi, kota yang tadinya ramai menjadi sepi, menjadi menakutkan. Tetapi tak lama kemudian, dari akibat semuanya insaf mungkin, jadi kerusuhan itu tidak selamanya, tidak terus-menerus, hanya sampai situ saja. Dan sampai sekarang Jatiwangi bahkan lebih maju. This is
Nama saya Umi Lutfi. Saya salah satu pengajar daripada playgroup Kobar Daur Salambar. Kucing saya itu suatu malam sedang bermain-main dan dia ternyata main ke rumah tetangga yang agak jauh dari rumah saya. Kemudian tak lama kemudian dia menemukan seekor tikus yang sudah makan daripada racun ya. Kemudian si kucing itu memakan daripada tikus tersebut sehingga akhirnya pagi harinya saya menemukan kucing saya pun mati. Ya, nama Abi Parudi, penjual mie ayam es kelapa muda di Jatiwangi tahun 89, sekarang untuk tahun 2017 berarti 24 tahun. Apalagi kalau kerjanya pulang tentu dapat rumah. Alhamdulillah istilah rumah hasil dari mie ayam. Terus dapat beli mobil juga dari mie ayam. Di kagugueun gitu lah nya. Jadi pertama Abdi kan nggak ada penyakit, istilah kena paku kaki Abdi teh gitu. Jadi Abdi teh diperiksa, disuntik ke dokter. Kunaon Pak? Kebon. Disuntiknya sampai tetanus? Sok. Pas pisan disuntik, Abdi kan itu biasa disuntik. Tepangan, bola. Tati Pak, mau disuntik. Tara disuntik, Abdi teh baru dibuka celana, pas dokter pegang kapas. Suntik lah, Pak. Saya kaget, saya ngeluarin kentut. Dokter. Jadi dokter tuh bukannya emosi, bukan marah, malahan tertawa. Saya juga malu gitu. Udah cuma segitu doang, jadi saya sama dokter tuh tertawa berdua gitu. Si tetanus kena borok mah dia sama apa? Nama saya Abi. Kerja saya jual genteng. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini saya mau cerita, satu hari saya sama kawan saya pergi ke suatu tempat di daerah Kasokandel. Ketika itu saya mau ketemu sama seseorang. Ketika saya mau mau menjumpai dia, saya dengar suatu suara. Ternyata suara itu adalah suara motor yang jatuh. Ternyata orang jatuh, kemudian saya lihat dari arah berlawanan truk fuso yang penuh muatan lewat juga, sehingga akhirnya orang itu yang jatuh masuk ke kolong mobil dan dilindas oleh mobil tersebut. Mobil truknya nggak berhenti, kawan saya berteriak-teriak, ini mobilnya ini katanya. Tapi dia cuman nunjuk-nunjuk aja, maka saya bilang ayo kita kejar aja. Maka saya sama dia ngejar berdua, saya stop mobil tersebut, saya serahkan sama polisi dan kejadian itu sampai sekarang jadi suka teringat terus melihat orang kelindas mobil dari depan ke belakang gitu. Nama saya Koja. Ya, dari kerja. Kemarin juga saya narik kamu kan. Sampai hahaha. Aduh sampai lulus. Kayak minum. Sekarang ke warung. Sampai lempong diem aja. Ngasal kan. Ya. Ya udah lah. Cuma dapat berapa uangnya. Makanya kalau jadi tukang beca berat kerjaannya. Kalau punya anak jangan jadi tukang beca, pegawai kantoran lah. Ya. Nama
Muslim Yono. Nama panggilan Odo. Pekerjaan. Ya kadang suka ngamen, jualan. Oh, pengalaman waktu kecil ya. Ya waktu saya kan lagi berak ya di sungai gitu. Pengalaman yang gitu. Ya waktu itu di pepohonan tuh ya, bambu gitu, pohon bambu. Ya ada bayangan putih gitu lagi gelantungan. Waktu itu saya kan diantar sama ibu. Bu, itu apaan bu? Kata saya tuh ya. Terus ibu ngomong gini, mana itu di pohon? Nggak ada itu. Pas gitu saya langsung takut, udah pulang aja. Ya waktu itu ya langsung pas pulang tuh ya agak gelisah gitu pikiran tuh. Ya kebayang lah ada. Cuma juga waktu kecil takut gitu. Ya. Dia bertanya doa bahagia. Ku jawab inilah doanya. Robbana. Ibu, itu ada bayangan. Mana? Hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabana. Nama saya Yuli, pekerjaan saya guru kober di Jatisura. A, B, C, D. Tiba-tiba saudara saya menyimpan sesuatu berbentuk bungkusan, dibungkus sama koran. Lalu dia menyimpannya di pinggir bangku saya. Terus saya lihat bungkusan itu, ternyata di dalamnya ada anak ayam berbulunya hitam gitu, bulunya hitam. Terus setelah melihat ayam, saya terdiam karena shock selama 5 menit. Setelah itu saya lari-lari sambil nangis-nangis karena ketakutan sama ayam. Ya, nama saya Diding Salidi, pekerjaan perangkat desa Jatisura. Itu suatu bisa dibilang dongeng kan gitu ya, cerita orang tua gitu kan. Nah, adanya jati gede dibangun, laut selatan dan laut utara bertemu, akan menjadikan atau dampaknya ke desa kami kebanjiran, tenggelam gitu. Dan akan dipindahkan ke yang namanya desa Songgeng Bokong. Ini ketinggian airnya mencapai 130 meter dan juga akan punya potensi tsunami. Percayanya memang cerita orang tua, tidak percaya belum teralami, gitu loh. Nama saya Ben Nurberi, saya bekerja di Jatiwangi Art Factory. Saya pertama kali dengar Jatiwangi Art Factory itu dengar radio tentunya. Dan saya tertarik sekali, saya sering mendengarkan radionya dan terus saya coba masuk ke sini. Di hatimu sesuatu. Nama saya Bebe Nurberi, tetapi kalau di radio itu nama saya Benjik tentunya.
Bersama Benjik di sini 89.9 Jawa FM News Art and Fun Station. Walaupun diganti namanya, mungkin orang-orang dekat atau orang-orang yang sudah kenal saya itu mengenali suara saya. Ternyata mantap banget. Boleh deh dicoba lagi 8850436 untuk layanan telepon. Aki naon? Aki Lohandi. Nama saya Maya Berlin. Saya sebagai guru di SMP 1 Majalengka. Saya berkunjung ke JAP komunitas untuk memotivasi anak didik saya untuk berkarya. Tanah yang sudah saya buatkan, perasaan sudah finish, tiba-tiba hujan turun dari atas. Wah, akhirnya hancurlah sebagian karya saya, dan akhirnya saya bikin lagi, dan tiba-tiba yang tadinya itu udah kena hujan, itu muncul ide yang lebih bagus lagi ternyata. Sehingga hasilnya bisa lebih bagus dari awalnya gitu. Sebagai istri polisi ikut mendukung untuk memberantas miras. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi oknum polisi yang minum minuman keras. Menurut saya itu mencoreng nama baik institusi Polri ya sebenarnya. Ya, kita sangat kecewa sekali. Cuman karena itu kan sifat manusianya, bukan institusi Polri-nya. Harapan ke depan sih saya pengennya polisi ini di kalangan masyarakat jadi teman, sahabat, tidak menakutkan buat masyarakat. Nami abdi sawali nya kuring teh gaduh tanah digarap ku jalan etol anduka ladang nama saeptu puguh adat nu seueur hutangna nya ayeuna teh tiasa komali meser tanah da kumaha kuring teh teu gaduh perusahaan tadi sateka pola dahar mati mana bae gitu nya di dieu teh baheula nama keur kuring gaduh tanah di dieu teh pangulunan kuring yang ngebak nya yang munding teh gitu malawi jam kapas nya waktu tadi gaduh munding ayeuna mah da anu gaduh munding nu gaduh eta ge entos diica dipasihkeun dipeserkeun ka motor teh atau pakai garap sawah aya pengerobahan lah pakai mixer non mesin sawah traktor.
Thank you.